Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahasia di balik sakit. Pasti Allah memberikan berbagai ujian, cobaan, fitnah, dan berbagai bentuk. Bisa cobaan dengan kebaikan-kebaikan, bisa cobaan dengan keburukan-keburukan, bisa kebaikan dengan penderitaan, yang pada hakikatnya itu adalah merupakan rahasia di balik misterius yang Allah berikan kepada umatnya, agar umatnya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menguji tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa hum yu'minun. Banyak orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman pada kemudian, tapi sungguhnya dia bukan termasuk orang-orang beriman. Artinya apa? Sakit salah satu untuk mencoba menguji kepada seseorang apakah betul-betul ini ada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji dengan berbagai bentuk, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wa khairu fitnah. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan kembalikan hanya kepada kami. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup tidak terlepas dari cobaan, bahkan cobaan yang merupakan sunatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang coba dengan berbagai bentuk. Mungkin perasaan kita tidak enak, tapi Allah memberikan kepada kita sebuah ujian agar kita meningkatkan keimanan dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik sakit itu ada rahasia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak yang perlu kita renungkan, apa rahasia di balik sakit yang Allah berikan kepada kita ini. Yang pertama, sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar menerima ujian ini, ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah kesabaran, dan bersiap-siaplah di perbatasan. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kesabaran dikaitkan dengan keimanan. Keimanan kita kepada Allah akan diuji dengan kesabaran tadi, dengan berbentuk penyakit, kesenangan, kekayaan, harta dan jauh. Artinya bahwa rahasia yang pertama adalah sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sakit akan menghapuskan dosa. Wahai kaum muslimin yang
di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita. Nah, banyak kesalahan yang dilakukan oleh kita. Kesalahan penglihatan, kesalahan pendengaran, kesalahan lisan. Mungkin kita banyak menyakitkan orang lain. Mungkin banyak kita mengambil hak orang lain. Dan itu semua kalau kita dengan sakit ini kita menerima, Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini kalau kita perhatikan bagaimana yang tegaskan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang musibah yang menimpa maka akan disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Ini kalau kita lihat dalam surat Asy-Syura, surat 26 ayat 30. Jadi sungguhnya itu mungkin dosa-dosa yang kita lakukan, lisan dan pendengaran kita, sehingga dengan kesadaran ini diberikan sakit, kita akan mendapatkan dosa atas kesalahan kita. Yang ketiga, sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Betapa api neraka itu disiapkan ke orang-orang yang tadi banyak melakukan sebuah perbuatan dosa dan malapetaka. Dosa terhadap kita, dosa kepada orang tua, dosa kepada lingkungan, dosa kepada diri sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita penegasan yang artinya, jangan kamu mencaci maki penyakit demam. Karena sesungguhnya dengan penyakit itu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api yang menghilangkan kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Ini jelas sekali hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Dan kita tentunya menghindar dari siksa api neraka. Yang keempat, sakit akan mengingatkan hambanya atas kelalaian yang selama ini kita lakukan. Karena sesungguhnya di balik penyakit dan musibah akan mengembalikan seseorang hamba yang tadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang akan ada sebuah kesadaran, akan mengingat Allah, memohon pertolongan dan kesehatan dari penyakit-penyakitnya ditimpakan. Inilah yang harus nanti dijadikan, karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita ingatan dalam surat Al-An'am ayat 42. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Nah, ini 4 hal ini yang harus jadikan pada kita. Sakit akan membawa sebuah keberkahan, karena kita harus terima dengan penuh kesabaran dan penuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hikmah yang banyak ini, berbagai musibah penyakit yang menimpa seorang siapa saja, bangsa dan negara, mudah-mudahan dengan penuh kesabaran, ketawakalan, dan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan memberikan sebuah kebaikan-kebaikan bagi kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu kaum, maka Dia akan memberi mereka cobaan. Hadis Tirmidzi. Cobaan ini harus kita terima dengan penuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan merangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.